Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubasharatan fi hadha al-fursah sa'ubayyin lakum sa'abahas an al-khutuwat al-bahsa al-alamiyya litatbiqiyyah. أولا معايير اختيار موضوع البحث. يوجد العديد من المعايير التي يمكن اتباعها عند اختيار موضوع البحث، ومنها ما يأتي. أولا يجب اختيار موضوع ذي أهمية. Jadi yang pertama ini adalah kriteria pemilihan topik. Tapi penelitian ada banyak kriteria yang dapat diikuti dalam pemilihan topik penelitian. Di antaranya yang pertama tadi, topik yang diminati harus dipilih dan menjadi masalah yang menjadi banyak perhatian orang, karena hasil yang dicapai merupakan solusi yang efektif dan efisien. Selanjutnya ini an yakuna mawdu'an jadidan wa masiran. Jadi artinya menjadi topik yang baru dan mengasihkan, karena meneliti isu-isu lama yang telah diteliti dan menguras segala upaya untuk mencapai hasil yang dibutuhkan terkait dengan hal tersebut. Jadi harus memilih topik tersebut dengan hati-hati sehingga dia mendapatkan sesuatu yang baru pada pengetahuan terkait penelitiannya. النمر الثالث يعني يجب أن يناقش الموضوع قضية واحدة وعدم الاستطراد في البحث بأكثر من قضية. Jadi yang ketiga ini adalah topik harus membahas satu masalah. Jadi fokus pada satu masalah, tidak keluar dari masalah, tidak menjadi penelitian dengan lebih dari satu masalah. Jadi ada beberapa masalah, karena upaya peneliti tidak terpencar sehingga hasil yang diinginkan tidak tercapai jika kita meneliti suatu masalah tapi tidak fokus pada permasalahan. يجب أن تكون متغيرات المستقلة ذات علاقة وثيقة بموضوع. Jadi harus berkaitan erat dengan topik penelitian. Yang selanjutnya an yastahiqqa al-mawdu' al-jihadi al-mubdal min sya'nahu, bahwa subjeknya pantas mendapatkan usaha yang dikeluarkan. Artinya ketika kita suatu ada permasalahan, itu harus ada sebabnya. Misal tatbiq at-tariqa fikri wa zawaj. Misal ada penerapan, misal topik tentang penerapan metode think pair share itu seperti apa untuk meningkatkan kemampuan menulis siswa pada kelas tingkat madrasah sanawiyah. Istamir التعريف الاصطلاحي للمصادر والمراجع الرفاء الخبراء والمتخصصون في كتاب البحث العلمي المراجع بأنها definisi. Jadi definisi dari sumber dan referensi. Para ahli dan spesialis dalam penulis penelitian ilmiah mendefinisikan referensi sebagai wadah yang disiapkan untuk dirujuk dalam hal memperoleh informasi khusus untuk menghadapi situasi atau masalah. Ala ma'lumat ma'inah al-mu'alajah mawquf aw qadiyah ma wadarabu amthilatan ala dhalik.
Jadi mereka mengutip contoh, misal contohnya di dalam kamus kami mengacu padanya untuk menentukan arti sebuah kata ya. Al-qamus narji'u ilaiha linuhaddid al-ma'ana al-kalimah. Oleh karena itu menjadi bukti bagi kita bahwa rujukan penelitian ilmiah memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama, annahu wada'u liyakuna al-makan alladhi narji'u ilaiha bi khusus ma'lumat muayyanah. Jadi dari sana di antara marji' atau rujukan pembahasan alami, annahu wada'a liyakuna al-makan alladhi narji'u ilaiha bi khusus al-ma'lumat muayyanah. Jadi ini maksudnya itu diatur menjadi tempat yang kita rujuk untuk informasi yang spesifik. Annahu la tatamma al-qira'atu bisifati al-kamilah bal tuntaqi minhu ma'lumat allati tufidu al-bahas fi bahsahu. Jadi tidak terbaca seluruhnya, melainkan informasi yang akan berguna bagi peneliti dan penelitiannya dipilih dari situ. Laisa da silsilah mutataba'atu fakullu jaza'u minhu la ya'tamidu ala ajza'i al-akhar min al-kitabah dzatihi. Karena setiap bagian itu tidak tergantung pada bagian lain dari buku yang samanya. Mundammu bi tariqah tuyashiru lil bahs sabila al-wasul ila ma'lumat. Jadi diorganisir sedemikian rupa sehingga memudahkan akses informasi bagi peneliti. Jadi ketika ada rujukan, misal sumber dan referensi, itu memudahkan untuk bagi pembaca asalnya ini dari mana, jadi jelas sumbernya itu. Bahkan bukan cuma penulis tapi lengkap. Selanjutnya ini ma'lumat al-mukassafah ya. Jadi informasi itu diringkas, jadi simple ya. Maka pentingnya itu sebuah sumber dan referensi. Istamir bisifatin 'amah yumkinuna an nadhkur an maraji' al-bahth al-'alami hiya kullu ma استمر بصفات عامة يمكننا أن نذكر أن مراجع البحث العلمي هي كل ما يستعين بها الباحث في بحثه ويسجلها في نهاية البحث. Jadi secara umum dapat disebutkan bahwa referensi penelitian ilmiah adalah semua yang digunakan peneliti dalam penelitiannya dan mencatatnya di akhir penelitian.
Ada suatu metode pendokumentasian sumber dan referensi penelitian ilmiah. Salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah ini adalah menulis dan mendokumentasikan sumber dan referensi dengan cara yang tepat. Dan metode ini disajikan dalam bentuk tulisan dalam format nama penulis, kemudian nama referensi, tempat penerbitan, penerbit, dan terbit bagian, dan yang terakhir halaman. Bahkan pengumpulan bahan ilmiah peneliti itu menggunakan pengumpulan bahan dari beberapa sumber untuk mendapatkan materi ilmiah. Karena peneliti itu dapat mencari di sumber informasi teoritis seperti buku dan artikel ilmiah yang terdokumentasi atau dengan informasi lapangan melalui kuesioner, wawancara pribadi, atau dengan melakukan tes yang dipresentasikan kepada kelompok tertentu untuk mendapatkan solusi yang disarankan. استمر. بصفات عامة يمكننا أن نذكر أن مراجع البحث العلمي هي كل ما يستعين بها الباحث في بحثه ويستجلها في نهاية البحث. Jadi secara umum dapat disebutkan bahwa referensi penelitian ilmiah adalah semua yang digunakan peneliti dalam penelitiannya dan mencatatnya di akhir penelitian. Ya. طريقة توثيق مصادر ومراجع البحث العلمي. Ya, metode pendokumentasian sumber dan referensi penelitian ilmiah. Salah satu langkah yang sangat penting dalam penelitian ilmiah adalah menulis dan mendokumentasikan sumber dan referensi. من الخطوات المهمة جدا في البحث العلمي كتابة وتوثيق المصادر والمراجع. هذه الطريقة في الكتابة على هذا لنشكو dan metode ini disajikan dalam bentuk tulisan dalam format ismul muallif, ismul maraji, makan, darul nashr, sanah nashr, al-jaza, as-safha. Jadi ada nama penulis, nama referensi, tempat penerbitan, penerbit, tahun terbit, bagian, dan halaman. جمع المادة العلمية يلجأ الباحث إلى جمع المادة من عدة مصادر للحصول على معلومات علمية صريحة. إذا يمكن للباحث أن يبحث في المصادر النظرية للمعلومات كالكتاب والمقالات العلمية موثوقة. Jadi pengumpulan bahan ilmiah, peneliti menggunakan pengumpulan bahan dari beberapa sumber untuk mendapatkan materi ilmiah. ولأن المصادر التي يمكن أن تستخدم متنوعة ومتعددة فقد يقوم البحث بجمع المعلومات بطريقة عشوائية. Karena sesungguhnya peneliti itu dapat mencari di sumber informasi teoritis seperti buku dan artikel ilmiah yang terdokumentasi atau dengan informasi lapangan melalui kuesioner, wawancara pribadi, atau dengan melakukan tes yang dipresentasikan kepada kelompok tertentu untuk mendapatkan solusi yang disarankan. وعليها فقبل البدء بجمع المعلومات على الباحث
an yattabi'u ma ya'ti. Oleh karena itu, sebelum mulai mengumpulkan informasi, peneliti harus mengikuti hal-hal tersebut. Yang pertama, tahdidu naw' al-bayanat allati yahtajuha. Jadi harus menentukan jenis data yang dia butuhkan. Tahdidul masdar al-bayanat al-maqsudah. الأمر الثالث تحديد الوسيلة مناسبة والفعالة لجمع البيانات. الأمر الرابع معرفة كيفية للحصول على وسيلة المناسبة للبحث. الأمر الخامس المقارنة بالوسائل الآخر وتحديد الوسيلة الأكثر الكفاءة. Jadi harus menentukan sumber data yang dituju dan menentukan cara pengumpulan data yang tepat dan efektif ya. Dan harus mengetahui cara mendapatkan sarana yang sesuai untuk penelitian, kemudian membandingkan dengan cara lain dan menentukan metode yang paling efisien. Batul bahthi, catatan penelitian. Qad yantahiyal bahsu bikam min ha'ilin minal ma'lumati wan nata'iji wallati takuna maktubatan ala bitaqatin mu'addatin lil bahthi liyatil bahithu bil khutuwatil muhimmati litanzimi bahthihi fi itarin tansiqiyyin muhaddadin mukawwanin min ajza'in adidatin minha al-muqaddimatu wal khatimatu. Penelitian terkadang mengakhiri dengan sejumlah informasi dan hasil yang tertulis pada angket yang telah disiapkan untuk penelitian, sehingga peneliti mengambil langkah penting untuk mengatur penelitiannya dalam kerangka koordinasi tertentu yang terdiri dari banyak bagian, diantaranya pendahuluan dan penutup. Al-muqaddimatu tusyakkilul muqaddimatu ma nasabtuhu khamsah hatta ashar muawiyah min hajamid dirasah wa hiya al-juz'u alladhi yattabi'u al-ihda wasyukr wa tatadammanu fi muhtawaha pendahuluan berbentuk 5-10% dari kapasitas pembelajaran dan ia hajamid dirasah wa hiya al-juz'u alladhi yattabi'u al-ihda wasyukr wa tatadammanu fi muhtawaha pendahuluan berbentuk 5-10% dari kapasitas pembelajaran dan ia merupakan bagian yang mengikuti dedikasi dan ucapan rasa syukur serta memuat beberapa cangkupan, di antaranya al-awwal ahammiyatul bahthi wa sababu ikhtiyarihi. Ahammiyatul bahthi wa sababi ikhtiyarihi, pentingnya penelitian dan alasan memilihnya. Atsani arudul iskaliyati wa wad'iha fi itarin zamaniyyin wa makaniyyin. Yang kedua, mempresentasikan masalah dan menempatkannya dalam kerangka tempat dan waktu. Ats-tsalits tahdidu ahdafid dirasah. Yang ketiga, membatasi tujuan studi. Ar-rabi' an-namudaju al-khassu bid-dirasah. Yang keempat, formulir khusus pembelajaran. Al-khamis, tawdihu ba'dil mustalahati wal mafahimil mustakhdimati. Yang kelima, memperjelas beberapa istilah dan konsep yang digunakan. As-sadis, ardu dirasatin sabiqatin. Yang keenam, mempresentasikan penelitian sebelumnya. As-sabi' tahdidul manhajiyati al-muttabi'ati li halil mushkilah. Yang ketujuh, membatasi metodologi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ats-tsamin, tawdihu wasailil bahthi al-mustakhdimati. Yang kedelapan, memperjelas metode penelitian yang digunakan. Wat-tasi'
al-mustalahatul ijra'iyah. Dan yang kesembilan, istilah prosedural. Al-khatimah, penutup. Wahiyal juz'ul akhiru li risalatil bahthi wallati tu'ridun natijatun nahaiyatul lati tuwassilu ilaihal bahith fi dirasatihi wa tubayyinul ahkam wal ujubata. Fabainama tahtawil muqaddimatu 'ala al-mawdu'ir ra'isiyyi lil bahthi ila janibi ba'di mawdu'atil bahthi bi tariqatin mukhtasarah yajibu an tattasiful khatimatu bihtawaha ala afkari murattabatin bi tariqatin wadihatin wa bisiyagati mubasyaratin wa quwwatin ma'a mura'ati istikhdami jumalin wa ibaratin tu'til qari'a intibaqan binihayatil bahthi. Penutup merupakan bagian akhir dari skripsi penelitian yang menyajikan hasil akhir yang dicapai oleh peneliti dalam studinya dan menunjukkan ketentuan dan jawaban. Sedangkan pendahuluan berisi topik utama penelitian beserta beberapa topik penelitian dalam sebuah penelitian. Singkatnya, kesimpulan harus bercirikan berisi ide-ide yang disusun secara jelas dalam rumusan yang langsung dan kuat, secara memperhatikan menggunakan kalimat dan frasa yang memberikan kesan pada membaca tentang akhir penelitian. Mungkin yakfi. Syukron ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.